Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Sabtu 22 November 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santa Cecilia. Di dalam riwayat hidup Cecilia, sulit dipisahkan mana yang dongeng, mana yang benar terjadi. Orang tuanya kaya, tetapi belum beragama. Ia sendiri menjadi warga gereja di Roma. Ketika orang tuanya mendesak seorang calon suami yang belum beriman, ia menolak dengan tegas, dan ketahuanlah bahwa ia seorang Kristen yang harus dihukum mati. Di sekitar data tidak lengkap ini, orang membuat balada religius yang amat terkenal waktu itu, maka ia dijadikan pelindung para paduan suara. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, indahkanlah kiranya doa dan permohonan kami pada peringatan Santa Cecilia, martirmu. Ia telah meneguhkan pengabdiannya kepadamu dengan gugur sebagai martir. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan ayat 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita adalah Allah dari Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Artinya bahwa di hadapan Allah semua orang akan hidup kecuali bagi mereka yang menolaknya, yang tidak percaya kepadanya. Maka bagi orang yang beriman, orang yang percaya tidak perlu takut dalam menghadapi kematian, karena Allah tidak akan membiarkan kita mengalami kematian kekal berkat penebusan yang dilakukan oleh putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikuti Tuhan Yesus, orang akan mengalami kebangkitan. Dan sesudah kematian, setiap orang akan hidup, karena di surga tidak ada persoalan kawin dan dikawinkan. Itu hanyalah persoalan duniawi. Persoalan setelah kematian adalah kehidupan. Nah, kehidupan yang berikutnya ditentukan dari kehidupan kita yang sekarang, yaitu memiliki iman akan Kristus dan melakukan perbuatan iman, merayakan Ekaristi, berdoa pribadi, dan membangun relasi persaudaraan sejati dengan sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa naungan umat beriman, kiranya santapan suci yang kami sambut ini meneguhkan iman kami dan menambahkan hati kami. Semoga dengan demikian kami menjadi kuat sebagaimana Santa Sisilia martirmu yang mengabdi Engkau dengan setia dan jaya dalam derita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.